Kisah haru sepasang burung kepodang. Di balik bukit dan tebing yang hijau, tersembunyi sebuah hutan yang rimbun. Di tempat itulah, sepasang burung kepodang yang cantik dan berbulu hijau kekuningan indah memilih untuk menetap. Mereka adalah Kepo dan Dang, dua burung kepodang yang berhasil melarikan diri dari cengkeraman para pemburu di hutan sebelah. Keluarga dan teman-teman mereka, satu persatu, telah jatuh ke tangan para pemburu yang tidak kenal belas kasihan. Namun, Kepo dan Dang berhasil bertahan. Mereka berdua adalah saksi hidup dari keganasan manusia terhadap alam. Mereka memilih hutan di balik bukit sebagai tempat tinggal baru mereka. Tempat itu terletak di bawah tebing curam, sebuah lokasi yang sulit dijangkau oleh manusia. Tempat itu memberikan perlindungan bagi mereka dari ancaman para pemburu. Hidup di bawah tebing curam, mereka merasa aman. Mereka berdua sering hinggap di pohon yang paling tinggi, di mana mereka bisa melihat jika ada bahaya yang mendekat. Mereka berdua menjalani hari-hari mereka dengan penuh waspada, namun juga dengan harapan. Setiap fajar menyingsing, Kepo dan Dang memulai hari mereka dengan ritual yang sama. Mereka terbang keluar dari sarang mereka, menyambut mentari pagi dengan suara kicauan yang merdu. Bulu-bulu mereka yang hijau kekuningan indah berkilauan di bawah sinar matahari pagi, menciptakan pemandangan yang mempesona. Mereka terbang menuju air terjun yang berada tak jauh dari tempat mereka tinggal. Di sana, mereka memandikan bulu mereka, membersihkannya dari debu dan kotoran. Air terjun yang jernih dan segar memberikan kesegaran bagi mereka, mempersiapkan mereka untuk hari yang akan datang. Setelah itu, mereka mulai mencari makanan. Mereka terbang dari pohon ke pohon, mencari buah-buahan yang matang dan serangga-serangga yang lezat. Mereka bekerja sama, saling membantu satu sama lain dalam mencari makanan. Mereka berbagi apa yang mereka temukan, saling menjaga agar satu sama lain tidak kelaparan. Ketika malam tiba, mereka kembali ke sarang mereka. Mereka memilih dahan yang berada di bawah pepohonan rindang untuk tidur. Dahan itu memberikan perlindungan bagi mereka dari terpaan angin dan hujan. Mereka merapatkan bulu mereka, saling berpelukan untuk menghasilkan kehangatan. Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka tertidur, lelah setelah sehari penuh mencari makanan. Namun, meski lelah, mereka tidur dengan tenang, mengetahui bahwa mereka aman di bawah pepohonan rindang itu. Suatu hari, di tengah kehidupan yang penuh tantangan, datanglah berita yang menyenangkan. Dang, burung kepodang betina, akan segera bertelur. Kabar ini seperti sinar matahari yang menerobos awan gelap, memberikan harapan baru bagi mereka. Kepo, burung kepodang jantan, merasa sangat bahagia. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi orang tua, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan generasi burung kepodang. Mereka berdua mulai mempersiapkan diri. Mereka mencari ranting-ranting kayu dan rerumputan lembut untuk membuat sarang. Mereka bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Mereka mengumpulkan bahan-bahan tersebut dengan hati-hati, memastikan bahwa sarang mereka akan kuat dan nyaman untuk telur dan anak burung yang akan datang. Mereka memilih dahan pohon yang tinggi untuk membangun sarang mereka. Dahan itu berada di tempat yang aman. Dahan itu juga cukup kuat untuk menopang berat sarang dan telur. Mereka berdua bekerja keras, membangun sarang dengan penuh cinta dan harapan. Setelah beberapa hari, sarang itu akhirnya selesai. Sarang itu tampak kuat dan hangat, tempat yang sempurna untuk telur dan anak burung yang akan datang. Mereka berdua merasa puas dan bahagia. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk generasi burung kepodang yang akan datang. Hari-hari berlalu,
Dan tiba saatnya yang ditunggu-tunggu. Dang, burung kepodang betina, mulai bertelur. Meski hanya satu butir, namun kebahagiaan mereka tak terhingga. Telur itu adalah simbol dari cinta mereka, harapan mereka untuk masa depan. Mereka mulai mengerami telur itu secara bergantian. Kepo dan Dang saling bergantian menjaga telur itu, memastikan bahwa telur itu selalu hangat dan aman. Mereka berdua menjaga telur itu dengan penuh cinta dan kasih sayang, menunggu saat telur itu akan menetas. Setelah 3 minggu yang penuh harap dan cemas, akhirnya telur itu menetas. Dari dalamnya muncul seekor anak burung kepodang jantan yang lucu. Bulu-bulunya masih lembut dan mata hitamnya yang besar melihat dunia untuk pertama kalinya. Kepo dan Dang merasa sangat bahagia. Mereka merasa seperti telah diberikan hadiah terindah di dunia. Mereka menamai anak burung itu Podi, singkatan dari Kepodang Indah. Dengan semangat baru, mereka mulai mencari makanan untuk Podi. Mereka terbang dari pohon ke pohon, mencari buah-buahan dan serangga-serangga yang lezat. Mereka memamah makanan itu dan memberikannya kepada Podi, memastikan bahwa Podi mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh. Hari demi hari berlalu, dan Podi mulai tumbuh. Bulu-bulunya mulai tumbuh, menandakan bahwa ia telah beranjak remaja. Kepo dan Dang merasa bangga melihat Podi tumbuh menjadi burung kepodang yang kuat dan sehat. Namun suatu hari, musim kemarau tiba. Matahari bersinar terik, tanah menjadi kering, dan hutan yang biasanya hijau dan subur berubah menjadi kering dan tandus. Buah-buahan yang biasanya lebat di pohon-pohon kini mengering. Serangga-serangga yang biasanya berdiam di rerumputan dan dedaunan juga hilang, entah kemana. Kepo dan Dang merasa sangat khawatir. Mereka tahu bahwa tanpa makanan, Podi, anak burung mereka yang masih beranjak remaja dan belum bisa terbang, akan sulit bertahan hidup. Mereka merasa sedih, namun mereka tahu bahwa mereka harus tetap kuat untuk Podi. Mereka berdua mulai bekerja lebih keras. Mereka terbang sedikit lebih jauh, mencari buah-buahan dan serangga di tempat-tempat yang belum terpengaruh oleh musim kemarau. Mereka berdua berjuang dengan sekuat tenaga, menantang panas matahari dan kekeringan tanah. Namun, meski mereka berusaha sekuat tenaga, makanan tetap sulit ditemukan. Mereka merasa putus asa, namun mereka tahu bahwa mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus tetap berjuang untuk Podi. Dalam keadaan yang semakin sulit, Kepo, burung kepodang jantan, memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia memutuskan untuk mencari makanan di sekitar pemukiman penduduk. Meski dia tahu bahwa tempat itu penuh dengan risiko, namun dia tidak memiliki pilihan lain. Dia berpikir, mungkin masih ada buah-buahan yang bisa dia bawa pulang. Mungkin ada serangga-serangga yang bisa dia tangkap. Dia tahu bahwa dia harus mencoba untuk kebaikan Dang dan Podi. Namun, dia juga tahu bahwa tempat itu berbahaya. Para pemburu sering berkeliaran di sana, mencari burung-burung untuk ditangkap. Dia tahu bahwa dia bisa saja menjadi korban mereka. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus mengambil risiko itu untuk keluarganya. Sebelum berangkat, dia berpamitan pada Dang. Dia berjanji bahwa dia akan kembali dengan selamat, membawa makanan untuk mereka. Dang, meski khawatir, memberinya semangat. Dia tahu bahwa Kepo melakukan ini untuk mereka, dan dia berdoa agar Kepo kembali dengan selamat. Sementara itu, Dang tetap menjaga Podi di sarang. Dia merawat Podi dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa Podi tetap aman dan nyaman. Dia berharap bahwa Kepo akan kembali dengan selamat, membawa makanan untuk mereka. Setibanya di dekat pemukiman, Kepo, burung kepodang jantan, segera mencari makanan dengan seksama. Mata hitamnya yang tajam memandang ke sekeliling, mencari buah-buahan atau serangga yang bisa dia bawa pulang.
Setelah beberapa saat, dia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada buah pisang yang tergantung di bawah pohon rindang. Buah itu tampak segar dan lezat, persis seperti yang dia butuhkan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa aneh. Mengapa ada buah pisang bergantung di pohon yang bukan pohon pisang? Dia merasa curiga, namun dia juga tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Dia butuh makanan, dan dia harus segera membawanya pulang. Dengan hati-hati, dia terbang mendekati buah pisang itu. Dia meraihnya dengan paruhnya, berharap bisa membawanya pulang. Namun, sesaat setelah dia menyentuh buah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, dia terperangkap dalam perangkap kayu. Dia mencoba terbang, mencoba melepaskan diri, namun dia tidak bisa. Dia terjebak, dan dia tidak bisa keluar. Dia merasa sangat sedih. Dia teringat pada Dang dan Podi, keluarganya yang masih menunggunya di sarang. Dia tahu bahwa mereka belum makan, dan dia merasa putus asa karena tidak bisa membantu mereka. Namun, meski dia terjebak, dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus tetap kuat untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dia berharap bahwa suatu hari nanti, dia bisa kembali ke sarang, membawa makanan untuk Dang dan Podi. Sementara itu, di sarang, Dang, burung kepodang betina, menunggu dengan cemas. Matahari telah mulai terbenam, dan Kepo, pasangannya, belum juga kembali. Dia bisa merasakan kekhawatiran yang semakin membesar di hatinya. Podi, anak burung mereka, mulai terlihat lemah. Dia belum makan sejak pagi, dan dia mulai kehilangan energinya. Dang merasa sedih melihat Podi dalam kondisi seperti itu. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Akhirnya, dengan berat hati, dia memutuskan untuk mencari makanan sendiri. Dia tahu bahwa ini berisiko, karena dia harus meninggalkan Podi sendirian di sarang. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Podi mendapatkan makanan. Dia terbang keluar dari sarang, mencari pucuk-pucuk dedaunan yang masih tersisa. Meski dedaunan tidak selezat buah-buahan atau serangga, namun setidaknya itu bisa memberi mereka energi untuk bertahan. Dia bekerja keras, mencari dedaunan di tengah kekeringan. Dia terbang dari pohon ke pohon, mencari dedaunan yang masih hijau. Setelah beberapa saat, dia berhasil menemukan beberapa pucuk dedaunan. Dia membawa dedaunan itu kembali ke sarang, memberikannya kepada Podi. Podi makan dengan lahap, dan Dang bisa melihat sedikit semangat kembali ke mata Podi. Itu memberinya sedikit harapan, sedikit kelegaan. Namun, di hatinya, dia masih merasa khawatir. Dia merindukan Kepo, dan dia berharap bahwa Kepo akan kembali dengan selamat. Dia berdoa, berharap bahwa mereka bisa melewati masa sulit ini dan bisa kembali hidup dengan bahagia seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Dang, burung kepodang betina, memutuskan untuk mencari Kepo. Dia terbang keluar dari sarang, meninggalkan Podi untuk sementara waktu. Dia merasa khawatir, namun dia tahu bahwa dia harus menemukan Kepo. Dia terbang di sekitar pemukiman, mencari tanda-tanda keberadaan Kepo. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara yang familiar. Itu adalah suara Kepo, suara yang selalu dia dengar setiap hari. Dengan hati penuh harap, dia terbang ke arah suara itu. Dan benar saja, dia melihat Kepo. Namun, pemandangan yang dia lihat membuat hatinya hancur. Kepo terkurung dalam sebuah sangkar, terperangkap di beranda samping sebuah rumah penduduk. Dia melihat Kepo, dengan mata yang penuh keputusasaan. Dia juga melihat beberapa burung lain yang terkurung di sisi lain. Mereka semua tampak lemah dan tak berdaya, korban dari kekejaman manusia. Dang merasa sedih dan marah.
Dia merasa tidak berdaya melihat Kepo dalam kondisi seperti itu. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus tetap kuat. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Kepo. Dengan tekad yang kuat, Dang, burung kepodang betina, memutuskan untuk menyelamatkan Kepo. Dia terbang menuju sangkar bambu tempat Kepo terkurung, dan dengan paruhnya yang tajam, dia mencoba mematuk-matuk sangkar itu, berharap bisa membuka pintunya. Kepo, yang menyadari kehadiran Dang, merasa sangat senang dan terharu. Namun, dia juga merasa sedih dan khawatir, takut akan keselamatan Dang. Dia tahu bahwa tempat itu berbahaya, dan dia takut Dang akan terjebak seperti dirinya. Namun, sebelum Dang berhasil membuka sangkar, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dang tiba-tiba terjebak dalam sebuah perekat burung yang ada di sekitar sangkar. Dia mencoba melepaskan diri, namun dia tidak bisa. Dia terjebak, sama seperti Kepo. Seorang pemburu kemudian muncul, menangkap Dang dan memasukkannya ke dalam sangkar yang sama dengan Kepo. Mereka berdua terjebak, tidak bisa melarikan diri. Mereka merasa putus asa, namun mereka juga tahu bahwa mereka harus tetap kuat, satu sama lain. Dalam sangkar yang sempit dan dingin, Kepo dan Dang, sepasang burung kepodang, merasa sangat sedih. Mereka menangis, suara mereka merdu namun penuh kesedihan. Mereka teringat pada Podi, anak burung mereka yang masih berada di sarang, sendirian dan belum makan. Mereka tahu bahwa Podi belum bisa terbang dan mencari makan sendiri. Mereka merasa putus asa, merasa tidak berdaya. Mereka berdua terjebak di sini, sementara Podi sendirian di sarang, mungkin merasa lapar dan takut. Sementara itu, si pemburu, pemilik sangkar, sudah berniat mengirim semua burung tangkapannya ke pasar keesokan hari. Mereka mendengar pembicaraan itu, dan hati mereka semakin hancur. Mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan bisa bertemu Podi lagi. Mereka berdua bertambah sedih. Mereka merasa bersalah, merasa telah gagal melindungi Podi. Mereka merasa takut, membayangkan bagaimana nasib Podi di sarang seorang diri. Sementara itu, di sarang yang terletak di pohon tinggi, Podi, anak burung kepodang, merasa sangat lapar dan sedih. Matahari telah mulai terbenam, dan kedua orang tuanya belum juga kembali. Dia merasa cemas dan takut, bertanya-tanya di mana mereka dan apakah mereka baik-baik saja. Akhirnya, dengan perut yang keroncongan dan hati yang penuh keberanian, dia memutuskan untuk mencari makan sendiri. Dia berjalan pelan-pelan melalui dahan dan ranting, mencari kulit pohon perdu dan pucuk daunnya. Dia berhati-hati, mengingat dia belum bisa terbang dan jatuh dari pohon bisa berakibat fatal. Setelah beberapa saat, dia berhasil menemukan beberapa pucuk daun yang masih hijau. Dia memakannya dengan lahap, merasa sedikit lega karena perutnya sudah tidak terlalu lapar. Namun, dia masih merasa sedih, merindukan kedua orang tuanya dan berharap mereka segera kembali. Setelah makan, dia memutuskan untuk melatih sayap-sayapnya. Dia berdiri di dahan, membuka sayap-sayapnya yang masih muda dan belum sepenuhnya tumbuh. Dia berusaha terbang, berharap bahwa dia bisa segera terbang dan mencari tahu keberadaan dan keadaan orang tuanya. Namun, meski dia berusaha sekuat tenaga, dia masih belum bisa terbang. Dia merasa sedih, namun dia juga tahu bahwa dia harus terus berusaha. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus berlatih, sampai dia bisa terbang dan mencari orang tuanya. Keesokan harinya, si pemburu mulai beraksi. Dengan gerakan yang terlatih, dia memasukkan semua sangkar berisi burung tangkapan ke dalam sebuah mobil box. Di antara burung-burung itu, ada sepasang kepodang, Kepo dan Dang, yang terjebak dalam sangkar yang sama. Si pemburu menghitung jumlah burung dengan teliti, memastikan tidak ada yang terlewat. Setelah yakin, dia mulai mengendarai mobil box itu,
melaju dengan pelan namun pasti. Mobil box itu melaju melewati jalan setapak di tengah hutan lebat. Suara mesin mobil bergema di antara pepohonan, mengusik keheningan alam. Di dalam sangkar, Kepo dan Dang merasa sangat sedih. Mereka teringat pada Podi, anak burung mereka yang masih berada di sarang, sendirian dan belum makan. Mereka merasa putus asa, namun mereka juga tahu bahwa mereka harus tetap kuat untuk diri mereka sendiri dan untuk Podi. Dengan harapan terakhir mereka memutuskan untuk memanggil lirih selama perjalanan. Mereka berharap bahwa suara mereka akan terdengar oleh Podi, memberinya tanda bahwa mereka masih hidup dan berjuang untuk kembali kepadanya. Sementara itu, di sarang, Podi, anak burung kepodang, sedang mencari makanan di semak perdu. Dia mencari-cari pucuk daun dan kulit pohon yang masih bisa dimakan. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Suara itu adalah suara orang tuanya, namun terdengar sangat jauh, seolah-olah berasal dari balik tebing batu. Podi merasa bingung dan khawatir. Dia merindukan orang tuanya dan berharap mereka segera kembali. Dia tahu bahwa dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Dengan semangat membara, dia memutuskan untuk mencapai puncak tebing. Dia mulai memanjat tanaman merambat, bebatuan, dan ranting kering pepohonan. Meski dia belum bisa terbang, dia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai puncak. Perjalanan itu sulit dan melelahkan, namun Podi tidak menyerah. Dia terus berjuang, didorong oleh cinta dan kekhawatiran untuk orang tuanya. Dia berharap bahwa dia bisa menemukan mereka di sana, di puncak tebing. Dengan susah payah, Podi, anak burung kepodang, berhasil mencapai puncak tebing. Dari sana, dia bisa melihat sebuah mobil box yang terparkir di tepi jalan hutan, dengan pintu belakang terbuka. Dia terkejut melihat pemandangan itu. Dari jauh, dia bisa melihat dua burung yang sangat dia kenal, Kepo dan Dang, induknya, terkurung dalam sangkar. Podi bersembunyi di balik rimbunan semak dan bebatuan, hatinya berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, dia melihat seorang pemburu keluar dari pintu kemudi mobil dan menuju kali kecil tidak jauh dari mobilnya. Tampaknya pemburu itu ingin buang air kecil. Melihat kesempatan ini, Podi tidak menyia-nyiakannya. Dengan sedikit lompatan sambil mengepakkan sayapnya yang belum sempurna, dia mencoba mencapai sangkar induknya. Dan ternyata, dia berhasil. Kepo dan Dang, yang menyadari kehadiran Podi, merasa sangat senang. Namun, mereka juga merasa khawatir. Mereka tahu bahwa Podi masih belum bisa terbang dengan baik, dan mereka takut Podi akan terjebak seperti mereka. Namun, meski mereka khawatir, mereka juga merasa bangga. Podi telah menunjukkan keberanian dan ketabahan yang luar biasa. Mereka berharap bahwa Podi akan terus berjuang, seperti mereka, dan suatu hari nanti, mereka semua bisa bebas dan kembali ke sarang mereka di hutan. Dengan hati yang penuh harap, Podi, anak burung kepodang, mulai mendorong pintu sangkar yang kebetulan tidak terkunci. Dia mendorongnya ke atas dengan sekuat tenaga, berharap bisa membuka pintu itu dan membebaskan orang tuanya. Perlahan namun pasti, pintu sangkar itu mulai terbuka. Kepo dan Dang, sepasang burung kepodang, bisa merasakan udara segar memasuki sangkar mereka. Mereka merasa lega, merasa seperti baru mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Mereka berdua segera terbang keluar dari sangkar, merasakan kebebasan yang sudah lama mereka rindukan. Mereka juga membantu beberapa burung lain yang terjebak di sangkar lain untuk bebas, mendorong pintu sangkar mereka dengan paruh mereka. Satu persatu, burung-burung itu terbang keluar dari sangkar mereka. Mereka terbang menjauh dari pemukiman itu, menjauh dari bahaya. Mereka terbang menuju balik tebing, tempat yang telah menjadi rumah bagi Kepo dan Dang. Kepo dan Dang terbang lebih dulu,
membantu Podi yang masih belum bisa terbang dengan baik. Mereka berdua mengangkat Podi, membantunya terbang dan menjauh dari bahaya. Si pemburu kembali ke mobilnya setelah buang air kecil, dan dia sangat terkejut. Semua burung tangkapannya, yang seharusnya ia kirim ke pasar, telah hilang. Sangkar-sangkar kosong menatapnya dengan hampa, dan dia merasa seolah-olah udara telah dihembus keluar dari paru-parunya. Dia merasa sedih, namun dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak. Dengan hati yang lemas, dia memutuskan untuk tetap meneruskan perjalanannya. Dia merasa kehilangan, namun dia juga tahu bahwa dia harus menerima kenyataan. Dia kemudian menghubungi penadah, orang yang biasanya membeli burung-burung tangkapannya. Dengan suara yang berat, dia memberitahu penadah bahwa semua burungnya telah kabur dan hari ini dia tidak bisa mengirim apapun. Penadah menerima informasi tersebut dengan sabar. Dia merasa kecewa, namun dia juga mengerti bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi. Namun, setelah berpikir sejenak, dia memiliki ide. Dia menyarankan si pemburu untuk berhenti berburu dan mulai menjadi penangkar burung. Dengan cara ini, dia bisa tetap mendapatkan penghasilan, namun juga bisa membantu menjaga kelestarian hewan dan alam. Dia berpendapat bahwa ini adalah solusi yang lebih baik, baik untuk pemburu, burung-burung, dan alam itu sendiri. Kembali berkumpul, Kepo, Dang, dan Podi merasa sangat bahagia. Mereka merasa seperti telah mendapatkan kembali apa yang telah mereka hilang. Mereka merasa seperti telah menemukan kembali rumah mereka. Demikian pula beberapa jenis burung lainnya yang juga berhasil bebas dari sangkar. Mereka merasa lega, merasa seperti telah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Mereka memutuskan untuk menetap di hutan di balik tebing, tempat yang telah menjadi rumah bagi keluarga Kepodang. Mereka menghabiskan waktu kemarau dengan makanan sekedarnya yang bisa didapat di tempat tersebut. Mereka makan buah-buahan yang masih bisa mereka temukan, dan serangga-serangga yang masih bisa mereka tangkap. Mereka berpikir lebih baik tidak terbang jauh, demi menjaga keamanan mereka. Mereka beranak pinak, melanjutkan keturunan mereka di tempat tersebut. Mereka membangun sarang-sarang baru, menciptakan kehidupan baru. Mereka merasa seperti telah menciptakan sebuah komunitas, sebuah tempat di mana mereka bisa hidup dengan aman dan damai. Cerita ini mengajarkan kita beberapa pesan moral yang penting. Seperti Kepo, Dang, dan Podi, kita harus berani menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup. Meski situasinya sulit, mereka tidak menyerah dan terus berjuang untuk bertahan hidup. Kepo dan Dang menunjukkan betapa besar cinta dan pengorbanan mereka untuk Podi. Mereka berani mengambil risiko dan berjuang keras demi kebaikan dan keselamatan Podi. Meski dihadapkan pada situasi yang tampaknya tidak mungkin, Kepo, Dang, dan Podi tetap berharap dan akhirnya berhasil melewati rintangan tersebut. Ini mengajarkan kita bahwa selama kita memiliki harapan dan berusaha keras, kita bisa mencapai keberhasilan. Cerita ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga dan melestarikan alam dan hewan. Pemburu dalam cerita ini akhirnya menyadari bahwa menjadi penangkar burung adalah cara yang lebih baik untuk mendapatkan penghasilan dan sekaligus menjaga kelestarian hewan dan alam.